Saya dapat 2 buku. Awalil Rizki, buku tentang ekonomi, tapi dengan akibat politis. Karena ditulis dengan ketajaman metodologi. Dan ilmu ekonomi itu adalah proyeksi dari rasionalitas pikiran manusia. Mudah dipahami kalau kita berpikir rasional. Ini buku ditulis dengan cara yang sangat dingin, tapi dengan akibat yang sangat panas, memanaskan muka pemerintah. Karena setiap hari Awalil mengevaluasi kebijakan dengan peralatan berpikir kritis. Data sudah bicara, tanpa ideologi data bisa kasih kritis dengan cara dia sendiri. Jadi teman-teman, bacalah buku ini. Ini adalah kronologi dari problem ekonomi Indonesia. Dan ingat bahwa ilmu ekonomi juga ada ilmu sosial, karena itu dia punya fungsi untuk menghubungkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, di situ kita mesti belajar bahwa ekonomi juga punya sejarah. Belajar sejarah ekonomi artinya belajar masa depan Indonesia. Dengan kata lain, kita pastikan bahwa Awalil akan terus menulis secara metodologi dengan akibat yang politis. Begitulah kebijakan politik, kebijakan publik harus dianalisis. Ini cara menganalisis dengan akal sehat. Yes, silahkan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, ulasan malam ini, ulasan yang ke-28 dari saya, mengulas tentang hiruk pikuk ya, atau kisruh atau apapun lah, yang jelas terjadi perdebatan yang cukup ramai di media sosial khususnya tentang subsidi BBM. Jadi kita beri judul ulasan tentang kisruh besaran subsidi BBM. Ya, tentu saja sebagaimana biasanya saya termasuk orang yang memberi ulasan lebih bersifat umum, normatif, lebih mengungkapkan fakta-fakta dan penalaran yang saya pahami, dan tentu saja di sana sini ada pendapat saya. Nah, kita lihat dari asal usul ramenya ini. Nah, saya langsung ke ini saja. Asal usul dari ramenya soal ini adalah pidato dari Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 1 Agustus. Beliau katakan waktu itu subsidi BBM itu sudah sangat terlalu besar, dari 170-an triliun rupiah. Ya, berarti maksudnya tahun lalu, sekarang sudah 502 triliun. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, kata beliau. Saya ulangi, ini perkataan beliau pada tanggal 1 Agustus 2022. Nah, 2 minggu kemudian pada pidato kenegaraan di depan paripurna DPR, sebenarnya ada 2 pernyataan, saya kutip salah satunya saja karena ada 2 kali pidato tahunan dan pidato pengantar nota keuangan dan APBN. Pernyataan beliau pada tanggal 16 Agustus, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022. Jadi kalau lihat dari 2 pernyataan beliau ini sudah ada perbedaan definisi ya. Yang pertama hanya menyebut subsidi BBM, yang kedua sudah subsidi BBM, LPG, dan listrik. Ya, gitu ya. Nah, 2 hari kemudian, Presiden Jokowi diberitakan memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menghitung ulang kemampuan APBN dalam menahan harga BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Ya, sedikit tunnya ya, nadanya berubah dari yang di atas kan. Negara manapun nggak kuat kecuali Indonesia, lalu pemerintah mampu memberi subsidi. Nah, namun pada tanggal 18 Presiden lalu memberi perintah, ya dihitung ulang deh, apa kita masih akan menahan. Nah, tentu mungkin maksud beliau adalah masih 502 atau siapa tahu lebih tinggi lagi. Nah, tentu sebagai Presiden,
Pak Jokowi mendapat masukan ya, dan dalam perhitungan ini tentu saja salah satunya Menteri Keuangan tentang angka-angka tersebut. Nah, dan memang kalau kita telusuri jejaknya, memang Sri Mulyani pada tanggal 23 Juni 2022, pada saat rilis APBN kita Juli 2022, sudah mengatakan pemerintah telah menambah anggaran subsidi energi dan kompensasi mencapai 520 triliun untuk tahun 2022. 520 ya, bukan 502. Pengajuan ini diklaim sebagai konsekuensi langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM, LPG, dan tarif listrik meski harga energi dunia naik tinggi. Itu berarti sudah hampir 2 bulan sebelumnya ya. Nah, dari berita-berita tersebut, dari pernyataan tersebut, sebetulnya banyak hal-hal yang senada. Itu beberapa pengamat lalu membantah besar-besaran, bahkan ada pihak politisi juga ya. Saya kira yang perlu kita highlight dalam ulasan kita sebagaimana biasanya sebagai para pembelajar ekonomi ya, saya kira ada beberapa pengamat ekonomi, ahli ekonomi yang cukup serius membantah tersebut. Tidak sebegitu jumlahnya, tidak ada data 502 triliun itu di APBN. Nah, kemudian dijelaskan kembali oleh pemerintah dalam hal ini terutama melalui staf khusus Menteri Keuangan ya, bahwa yang dimaksud itu adalah begini-begini. Nah, jadi ramailah pembicaraan itu. Maka tentu kita ingin tahu nih sebetulnya bagaimana sih duduk perkara yang sebenarnya sehingga perdebatan bisa menjadi, kalau Bapak Ibu mengikuti Twitter cukup ngeri ya. Saya di-mention terus, tapi saya belum mau beri keterangan. Pertama, saya belum sempat kemarin, kedua saya sakit. Nah, kemudian saya lalu menulis dan juga ini memberi ulasan ini. Insya Allah juga besok atau lusa akan ada tulisan kedua saya. Nah, mari kita lihat kata-kata subsidi dulu. Nah, subsidi itu merupakan salah satu dari 8 jenis belanja dalam APBN. Jadi jenis belanja di APBN itu tidak bisa diberi sembarangan, misalnya tiap tahun diubah tidak bisa ya. Itu sudah perintah undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang pengkategorian atau klasifikasi belanja itu terdiri dari 3 hal. Nanti diperkuat oleh peraturan Menteri Keuangan ya, tapi asalnya undang-undang. Jadi belanja itu dikategorikan atau dikelompokkan menjadi berdasarkan fungsi, lalu berdasarkan jenis, dan berdasarkan organisasi. Barangnya sama ya, misalnya belanjanya 2.000 itu 2.000 triliun, ya dikelompokkan ke dalam pengelompokan pertama, fungsi misalnya, lalu yang kedua jenis, lalu yang ketiga organisasi itu kementerian atau lembaga mana yang membelanjakan. Tetapi dalam hal ini khusus untuk belanja pemerintah pusat ya, karena belanja negara kan ada 2. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Sekarang dirubah namanya menjadi transfer ke daerah aja, di dalamnya termasuk dana desa. Jadi khusus belanja pemerintah pusat. Namun besaran belanja pemerintah pusat ini mencapai lebih dari 70% dari belanja negara. Nah, kembali ke tadi bahwa pembagian menjadi belanja subsidi dan lain-lain itu adalah disebut pengkategorian atau pengklasifikasian berdasarkan jenis. Nah, itu ada di undang-undang, lalu ada penjelasan yang lebih rinci di dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2018. Sebelumnya juga sudah ada 102/2018 ini yang terupdate, ada perubahannya sedikit, tetapi perubahannya tidak merubah definisi ya. Peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya ada tentang perubahan PMK ini. Nah, belanja subsidi itu didefinisikan sebagai alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga lainnya. Jadi bisa perusahaan negara yang diberikan, bisa lembaga pemerintah, bisa pihak ketiga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor ya, barang dan atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Itu bahasa hukumnya begitulah. Intinya itu ya selisihnya dari harga yang seharusnya dengan harga yang dibayar oleh konsumen akhir itu adalah subsidi.
Dijelaskan juga di PMK itu belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat. Nah, tadi melalui perusahaan negara dan atau perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Jadi yang memberi subsidi membayar adalah Menteri Keuangan, tetapi bukan sebagai KL ya, bukan sebagai kementerian lembaga, tetapi sebagai Bendahara Umum Negara BUN. Nah, ini mulai kita sedikit lebih cermat ya. Kadang perdebatan-perdebatan itu harus memahami bahwa Menteri Keuangan ini memang fungsinya dua ya, sebagai menteri kementerian lembaga yang memiliki alokasi belanja dan lain sebagainya, tetapi dia juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara BUN ya, yang artinya mewakili negara untuk membayar, bukan sebagai menteri dari suatu lembaga atau suatu kementerian. Namanya BUN, ini Menteri Keuangan. Nah, subsidi itu dibayar oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, mewakili negara. Nah, disebutkan pula dalam PMK tersebut, subsidi itu terdiri dari subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non-keuangan. Jadi, subsidi kepada lembaga keuangan dan subsidi kepada lembaga non-keuangan. Nah, untuk lembaga non-keuangan itu terdiri dari subsidi energi dan subsidi non-energi. Itu istilah hukumnya. Nanti kita kelihatan barangnya berupa, nah seperti ini. Nah, seperti ini, yang paling kanan dulu. Nah, itu ada subsidi energi A, lalu subsidi, ya tunjuk aja nih, kelihatan ya, energi, lalu ada subsidi non-energi. Nah, subsidi energi itu ada subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, berarti AB-nya BBM dengan LPG tabung 3 kg. Lalu ada subsidi listrik, sedangkan non-energi itu ada subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, lalu subsidi pajak ya, subsidi pajak kredit program ini KUR itu misalnya, terutama yang paling besar. Nah, itu macam-macamnya. Nah, totalnya pada tahun 2022 sebelum diubah itu 206,96 triliun ya, totalnya ini. Totalnya total semua ini 209. Oh, ini maaf, ini tahun 2021. Di sini tidak ada datanya di sini. Ini 2021. Tapi total 2022 sebelum dirubah itu 206,96 triliun. Tetapi kemudian pemerintah melakukan APBN perubahan melalui Perpres. Sebenarnya APBN perubahan itu dalam situasi normal harus melalui undang-undang lagi. Nah, undang-undang itu memerlukan nota keuangan, artinya ada landasannya sehingga dibahas DPR, meskipun lebih cepat dari pembahasan APBN biasa, bukan perubahan. Nah, lalu menjadi produk undang-undang. Kali ini memakai Perpres. Nah, sejauh ini pemerintah dan DPR sepakat bahwa itu dibolehkan selama tahun 2020 sampai dengan 2022, sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang terkait dengan pandemi, yang mengesahkan Perpu ya. Nah, ini sebetulnya bukan kajian ekonom sih ya, mesti dikaji serius oleh para ahli hukum, terlepas MK sudah pernah membicarakannya. Saya kira Undang-Undang Dasar 45 memastikan sebenarnya bahwa APBN itu ditetapkan oleh undang-undang. Jadi apakah bisa undang-undang kemudian Perpres bisa menjadi lex spesialis dari Undang-Undang Dasar 45, itu mungkin bukan ranah ekonom ya, tetapi yang penting sebenarnya di sini merupakan kajian tersendiri. Saya hanya ingin memastikan, sementara sebagai pembelajar ekonomi, terimalah ini Perpres 98 tahun 2022 ini menjadi APBN perubahan 2022. Berubahlah, salah satu yang berubah adalah subsidi tadi dari 206,96 menjadi 283,7 triliun. Jadi cukup banyak ya, 284. Nah, subsidi energi itu naik 208,9 triliun, subsidi non-energi bertambah 74,7, energi bertambah 74,9. Kurang lebih begitulah ya. Nah, kemudian ini saya gambar, cuma yang saya gambar ini tidak termasuk APBNP ya, yang belum dirubah. Nah, kalau kita lihat sebelum ada APBN perubahan, ini yang biru menunjukkan subsidi energi, yang orange menunjukkan subsidi non-energi. Sebenarnya relatif stabil ya.
di kisaran 200, turun-turun 170 dari tahun 2015 totalnya ya. Sekalipun ada pandemi 2020 ya 201, lebih sedikit daripada ketika belum pandemi nih 2019. Nah, 2021 juga, kemudian 2022 semula juga diperkirakan 206. Tapi melalui APBN perubahan, nah ini di sini ada angkanya juga di sini 283,7 berubah menjadi ini 283 ya, dari 200 283. Nah, di situ nampak juga bahwa energi sebelumnya hanya 134 ya, 134, kemudian berubah menjadi 208,9. Ya. Subsidi energi dari 134 menjadi 208,9. Itu mengalami kenaikan 75 triliun lah. Nah, ini angka yang ada di APBN maupun APBNP dalam hal ini Perpres nomor 98 tahun 2020. Karena itu beberapa pengkritik, pengamat ekonomi yang mengkritik pemerintah, dari mana ada angka 502? Angkanya yang di sini tertulis ya keseluruhan subsidi saja hanya 283,7 dan khusus energi hanya 206,96. 500 kan jauh sekali. Kira-kira begitu ya salah satu tema perdebatannya. Nah, dijelaskanlah oleh pemerintah bahwa itu tidak hanya yang dimaksud subsidi itu adalah termasuk kompensasi. Nah, ini nanti sebenarnya kalau waktu Sri Mulyani tanggal 23 Juni dia sudah menggunakan kalimat yang benar, tanda petik ya, benar maksudnya bahwa substansinya itu bisa diperdebatkan juga bahwa subsidi dan kompensasi. Tapi ketika Presiden itu berulang kali, baik ketika hanya menyebut subsidi BBM maupun kemudian menyebut subsidi BBM, kemudian LPG dan listrik juga masih menyebut subsidi saja. Nah, kata penjelasan pemerintah yang belakangan, terutama oleh staf khususnya, itu selain disubsidi, ada yang termasuk dana kompensasi. Rame lagi kompensasi di mana? Di nota keuangan APBN maupun di perpresnya tadi. Nah, kalau Bapak Ibu saudara-saudara ini ikut perdebatan di Twitter itu menarik ya. Saya kira bagus juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Di screenshot yang tidak ada juga kata-kata kompensasi. Tidak ada kata kompensasi, yang ada belanja lain-lain. Nah, di belanja lain-lain itu nanti ada rinciannya lagi di screenshot. Nah, ini maksudnya adalah kompensasi itu ada di belanja lain-lain. Begitu penjelasannya. Nah, maka kita otomatis akan melihat nih, ini ya yang kita ulangi kembali pembicaraan tadi, ini yang khusus subsidi energi dari 134, kemudian oleh Perpres berubah menjadi 208, lalu sementara realisasi semester 1 sudah 75, kurang lebih ya 75 triliun, maaf ini, 75, lalu nanti diperkirakan semester 2 nanti 133. Ini perkiraan pemerintah ketika mengajukan APBN 2023 ya. Jadi ini awal Juli ini. Nanti memang agak berubah ketika kesini Juli Agustus. Nah, pada waktu ini diperkirakan begitu. Nah, yang penting kita melihat pemerintah kan sudah mengakomodasi itu kenaikan selama beberapa satu semester tentang harga ICP dan macam-macam lah. Dinaikkan di sini subsidinya. Nah, bahkan memiliki perakiraan sampai akhir tahun. Nah, menurut perkiraan pemerintah ya serupalah dengan perakiraan Perpres. Realisasinya nanti ya segitu. Tapi berbeda dengan belanja lain-lain. Belanja lain-lain itu meningkatnya luar biasa nih. Dari 213 menjadi 494. Nah, dan cuma dalam rangka realisasinya malah diperkirakan lebih kecil dari itu. Nah, ini menarik ya. Nanti kita akan belanja lain-lain ini apa? Nah, karena belanja lain-lain apa hanya berisi kompensasi, apalagi lebih tepatnya kompensasi energi saja. Nah, nanti jawabannya tidak. Maka kita bungkus dulu, kita clear dulu bahwa semula perdebatan adalah subsidi BBM, ya, yang dipicu oleh
pernyataan Presiden tentang 502. Kemudian secara tidak langsung diralat sendiri oleh Presiden pada pidato berikutnya yang menyebut subsidi BBM, listrik, LPG dan listrik. Nah, nanti ada penjelasan lebih lanjut lagi bahwa, tapi bukan dari Presiden, bahwa yang dimaksud adalah subsidi dan kompensasi. Nah, lalu kompensasi ada di mana? Nah, dari perbincangan itu ternyata ada di belanja lain-lain yang bagiannya BUN, bagiannya Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. Nah, saya kira terlepas dari masih belum selesainya debat ini, satu hal sudah menarik, bahwa hal-hal begini sudah mulai menjadi perbincangan publik. Dulu kan nggak sampai segini. Nah, mari kita lihat lagi lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan belanja lain-lain? Nah, sama dengan tadi, dengan belanja subsidi. Belanja lain-lain salah satu dari 8 jenis belanja. Nah, antara lain belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, belanja pembayaran bunga utang, kemudian belanja subsidi, lalu ada belanja bantuan sosial, lalu ada belanja hibah, lalu ada belanja lain-lain. Kira-kira ada 8 ya. Nah, tadi kita sudah bicarakan tentang subsidi. Nah, yang belanja lain-lain ini didefinisikan sebagai pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori, nah, kira-kira tidak masuk kategori 7 lainnya itulah. Tidak masuk pegawai, tidak masuk barang, tidak masuk modal, tidak masuk pembayaran bunga utang, tidak masuk subsidi, tidak belanja hibah, dan tidak masuk belanja bantuan sosial, serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Nah, ini saya kira diskusi yang lebih substantif ke sini nanti mestinya. Nah, kalau begitu bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelum ini, apakah mengikat definisi ini kan? Karena nanti kita akan melihat belanja lain-lain ini kok menjadi keyword ya dalam 2-3 tahun terakhir. Betul, mungkin dikaitkan dengan pandemi, tapi melihat cara-cara penjelasannya, perhitungannya sedemikian rinci, dan ini itu bukan tidak diperkirakan berarti kan, misal. Tapi kita masuk dulu ke penjelasan lah. Nah, lalu untuk apa belanja lain-lain itu? Menurut PMK yang sama, itu untuk 6 keperluan. 1, belanja lain-lain dana cadangan dan risiko fiskal. Ya. Ini belanja lain dana cadangan dan risiko fiskal. Jadi bisa yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi yang jika tidak dilakukan berdampak pada capaian target nasional. Yang kedua, belanja lain-lain lembaga non-kementerian. Lalu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan lembaga non-kementerian. Nah, saya kasih merah itu, belanja lain-lain Bendahara Umum Negara. Nah, yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai BUN. Nah, nanti di sini tempatnya kompensasi. Secara teknis ya, nanti meski ada juga silang sengkarutnya sedikit, tapi secara umum bisa disebut di sini, di belanja lain-lain BUN. Yang 5, belanja lain-lain tanggap darurat. Jadi berdasarkan ini wajar kalau tahun 2020 dan 2021 mungkin belanja lain-lain ini besar ya. Tetapi kita kan fokusnya bukan soal besar belanja lain-lain saja. Belanja lain-lain yang kompensasi kok ikut-ikutan besar, kenapa? Nah, ini saya kutipkan dari dua dokumen yang berbeda. Yang kalimat ini saya ambilkan dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2018. Nah, yang atas ini adalah LKPP audited tahun 2020. Jadi salah satu halamannya. Nah, jadi LKPP audited tahun 2020 tentu saja mencantumkan juga yang 2019. Perhatikan bahwa keseluruhan belanja lain-lain dari tahun 2019 yang 11,70 triliun, 11,699 triliun, melonjak menjadi 120 triliun lebih di tahun 2020. Itu pada apa saja? Nah, misalnya belanja lain dana cadangan itu sebetulnya tidak meningkat. Lain-lain pelayanan BUN juga tidak meningkat. Nah, yang meningkat adalah belanja lain-lain BUN. Nah, di sini ada kompensasi ini, 91 triliun. Bahkan ada penjelasannya. Tingginya peningkatan realisasi belanja lain-lain utamanya dipengaruhi oleh realisasi kompensasi pemerintah atas tarif tenaga listrik dan harga jual eceran BBM. Nah, kita jadi nangkap dua hal juga kan, tidak hanya kompensasi BBM, tapi ada kompensasi listrik di sini. Nilainya 91 triliun. Sebelumnya hanya kurang dari 1 triliun ya ini ya. Ini jadi 91 triliun. Nah,
yang 2020 dikembalikan ke sini karena ini saya ambil dari LKPP 2021 ya. Maka yang ini sama dengan ini dong, karena ini 2020. Nah, menarik lagi, yang bawa belanja lain-lain pun itu turun lagi menjadi 47 triliun dari 91. Di dalamnya ada kompensasi, saya ingatkan ya. Nah, ini kan mudah-mudahan menjadi gambaran kita bahwa seperti itu 2021-nya. Nah, 2022-nya bagaimana? Nanti kita lihat ya. Nah, maka kalau saya pindah ke sini, tapi untuk tahun yang lebih panjang, yang biru menunjukkan subsidi energi. Subsidi energi kita dapat dari sini tadi ya. Nah, ini kan ada subsidi energi ini, tapi hanya untuk tahun 2022. Yang ini kita buat tahunnya panjang dari 2005. Yang biru ini subsidi energi. Subsidi energi berarti satu bagian dari subsidi ya, meskipun lebih besar dari non-energi. Nah, yang orange adalah belanja lain-lain. Nah, perhatikan yang biru. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa ini relatif. Meskipun 2020 dan 2021 itu pandemi, ya subsidi energinya malah turun. Hanya setara dengan tahun-tahun 2018, 16, 17 ya lebih tinggi sedikit lah. Tapi lebih rendah dari 2018, 2019. Tetapi pada saat yang bersamaan, belanja lain-lain itu meningkat. Penjelasannya antara lain kita sudah tadi sampaikan, ya memang kondisi darurat yang membuat beberapa urusan belanja lain-lain itu membesar. Tetapi ada soal kompensasi BBM di sana. Nah, di sini yang saya kira pemerintah sebelum terjadinya kasus ini tidak begitu lugas menjelaskan, bahkan nyaris tidak banyak penjelasan tentang itu. Tidak adalah dalam konteks penjelasan publik kecuali mereka yang ulet memelototi angka-angka di APBN. Jadi wajar dong, bahkan selevel pengamat ekonomi, mana maksudnya subsidi energi? Oh, nggak ada kok, adanya belanja lain-lain. Dan ketika belanja lain-lain oleh staf khusus menteri misalnya menunjuk ini loh kompensasi tulisan dia di nomenklaturnya belanja lain-lain saja. Nah, persoalan juga menjadi besar ketika di APBN perubahan ini tidaklah memakai undang-undang, tapi memakai perpres. Kalau memakai undang-undang, dia didahului oleh nota keuangan. Nota keuangan itu bagian tidak terpisahkan ya, penjelasan. Nah, maka kita merujuknya adalah pada nota keuangan APBN. Tidak ada nota keuangan APBN perubahan. Yang saat ini ya, kalau yang sebelumnya, yang di situasi normal ada. Di situ kita kan bisa sebenarnya membaca apa penjelasannya terhadap belanja lain-lain itu. Misal, gitu, itu nggak ada. Nah, begitu. Kurang lebih. Nah, lalu beberapa hari yang lalu itu Ibu Sri Mulyani memberikan penjelasan. Memang ketika ramai terus ini yang bersangkutan turun tangan sendiri. Intinya saya kutipkan saja. Kalau untuk meng-cross check apakah kutipan saya ini benar atau salah, silakan ya. Nah, saya ngambil dari media 2-3 saya lihat isinya sama. Kata beliau antara lain, jika dibandingkan dengan subsidi dan kompensasi 3 tahun sebelumnya, sudah disebut subsidi dan kompensasi ya. Jadi tidak hanya subsidi energi, tapi kompensasi energi. Itu tahun 2019 katanya 144,4. Tahun 2020, 199. Lalu 2021, 188. Nah, maka 2022 ini menjadi sangat besar. Nah, sementara dianggarkan di dalam perpres, berarti APBN perubahan, 502. Bahkan kata beliau, kemungkinan akan melonjak di atas 690 triliun. Jadi bukan hanya 502 ya, bisa 690. Nah, itu disampaikan pada rapat Badan Kerja Anggaran ya, bukan pada kesempatan yang biasa. Jadi ini sudah luar biasa ini anunya. Artinya soheh lah ini ya, anunya sumbernya. Nah, antara lain diperhitungkannya dari rata-rata IGP, rata-rata harga minyak yang menjadi patokan Indonesia, yang selalu di atas 100, yaitu 105. Lalu kurs sekitar 14.700, 14.800. Lalu volume subsidi diproyeksikan menjadi 29 juta kiloliter untuk Pertalite. Meningkat ya, karena ada perpindahan orang yang memakai Pertalite. Lalu 17,4 juta kiloliter untuk solar. Maka akan mencapai 698 triliun begitu. Mari kita coba hitung dengan hitungan yang sederhana. Hitungannya jadi begini. Nah, ini sebelum pidato Bu Menteri tadi, nah, berdasarkan data yang sampai perpres saja. Ini kalau 2018 kompensasi nol ya, nggak ada. Jadi yang ada adalah subsidi energi saja.
maka subsidi dan kompensasi ya totalnya adalah subsidi. Nah, tahun 2019 itu kompensasinya 7,52, meskipun ini agak samar ya, karena kalau dilihat-lihat di datanya itu berarti tidak di bun lain-lain, karena di situ kurang dari 1 triliun. Tapi saya ngikutilah dari beberapa sumber cross check, anggap saja ini benar dulu 7,52, maka totalnya tadi yang disebut tadi 144,4. Nah, pada belum dibulatkan di 199,92. Pada tahun 2020 subsidi energi 108, kompensasinya 91,08. Nah, perhatikan tadi ya, kompensasi belanja lain-lain itu lebih dari 91. Ini khusus kompensasi energi. Nah, lalu tahun 2021 yang sudah berlalu, itu kompensasi energinya 77,79, subsidi energinya 110. Nah, semula APBN memperhitungkan kompensasi hanya 18,5, subsidi yang naik 134. Tapi ketika Perpres subsidi naik, subsidi energi ya, saya ulangi, energi itu tidak hanya BBM-nya, tetapi ada LPG dan ada listrik. Lalu kompensasi 293, maka totalnya 502. Nah, apakah perhitungan ini logis? Ya susah juga kita kan, tetapi baiklah kalau cuma kita sebagai pembelajar mencoba menghitung saja. Nah, ini subsidi energinya itu naik segini, berarti subsidi energi naiknya 55,92 ya dari APBN ke Perpres. Lalu kompensasi 18,5 jadi 293 ya. Jadi naiknya 14 kali lipat. Nah, pada saat bersamaan kita lihat kuota Pertalite yang sebelumnya dianggap 23 menjadi 29,7, naiknya kurang dari 30%. Kemudian kuota solar 15,1 ya menjadi 17, berapa ini? 17,44. Nah, lalu harga dari asumsi 63 di APBN menjadi 100. Tadi sudah dibicarakan ada kemungkinan lebih dari 100. Naiknya 58,73. Nah, maka kalau ini diutak-atik, saya kira silakan dihitung lah ya. Jadi umpamanya nanti kan kita menghitungnya begini, kalau ini naiknya segini, berarti dia rata-rata kompensasi. Ini kita belum mempersoalkan kompensasi ini sah atau tidak secara hukum, itu soal lain ya. Ini dulu itu kita hitung. Lalu solar berapa? Tidak, menurut saya tidak akan keluar angka 502, apalagi 690. Kalau dasarnya ini. Nah, kira-kira begini sederhananya. Tahun 2021 itu Pertamina tuh menerima kompensasi penjualan Pertalite itu 64,5 triliun. Dari tadi total kompensasi di tahun 2021 di atas tadi sekitar 77, Pertalite-nya 64,5. Nah, kalau tahun 2022 ini yang berjalan ini 29,7 kiloliter. Kalau rata-rata kompensasi 4.500. Jangan lupa loh ya, betul aja belakangan 5.000 berapa, tapi kan sampai bulan Maret kemarin hanya 4.000 kurang bahkan. Jadi dibuat rata-rata, apalagi ini mulai turun, ada anggap 4.500 keluar angka 133,65. Umpama benar menjadi 5.000 rata-ratanya, rata-rata loh ya, berarti pada bulan-bulan tertentu 6.000 soalnya keluar angka 148,50. Nanti bisa kita tambahkan juga dengan solar, maka tidak akan keluar angka 300 ya. Lalu kenapa jadi 502? Nah, berarti faktor lain adalah subsidi LPG 3 kg, subsidi listrik, dan kompensasi tarif listrik. Nah, di sini perdebatannya mengapa hanya Pertalite, dan Pertalite. Problemnya kan ada di mana-mana berarti. Apa kalau begitu nanti semua dinaikkan? Cabut, bisa ya. Faktor lain yang membingungkan adalah kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau ini kita malah justru minta penjelasan lebih lanjut, bagaimana sih yang disebut dengan carry over itu, bagaimana perlakuan akuntansinya, bagaimana dampaknya terhadap angka APBN. Bukan kajian kita hari ini ya, tapi untuk dipastikan saja. Jadi bawaan dari tahun 2000, karena kalau dilihat di LKPP 2021 itu masih ada bawaan dari 2019-2020, bukan hanya 2021 saja. Lalu sebagian dari kurang bayar itu ada yang sudah diperlakukan sebagai utang, dari utang jangka panjang dalam negeri. Kalau utang dia tidak dibayar lewat belanja, tapi memang ada juga yang carry over. Intinya tidak mudah untuk kita tahu berapa. Nah, nanti kalau 502 ditambah-tambahkan dengan tagihan 3 tahun, toh tidak akan dilunasi di tahun ini semua.
menurut kan ada aturan-aturannya itu, ada kesepakatan juga. Nah, jadi menurut saya memang angka 502 apalagi 690 triliun itu, saya sebagai pembelajar ekonomi saja coba ngitung-ngitung dengan prasangka baik tetap tidak ngerti. Kalau jawabannya adalah sudah tercantum di Perpres, ya itu bukan jawaban. Yang kita tanya adalah bagaimana menghitungnya. Gak usah menghitung detail jelimet lah, garis besar saja. Kan kelihatan ini Pertalite disubsidi sekian kali sekian, atau rata-rata ini listrik berapa, ini berapa. Nah, kalau ternyata yang besar adalah di LPG 3 kg, maka diskusi berkembang dong. Dulu kan kita memang punya kebijakan apa ketika kita mentransformasikan, membujuk masyarakat untuk menggunakan LPG 10 tahun yang lalu barangkali tidak di follow up. Begitu juga dengan listrik, lalu kita sudah 7 tahun membangun listrik segala macam, mengapa subsidi? Apalagi nanti ada kompensasi tarif listrik. Nah, tentu kompensasi tarif listrik ada pembelaannya ya, ada beberapa kompensasi terkait pandemi. Tapi saya pikir rakyat, publik terutama yang mau belajar berhak tahu bagaimana gambarannya. Jangan dikasih gelondongan, apalagi menakut-nakut, dan seolah-olah dengan menaikkan Pertalite nanti ya tidak segini lagi. Saya kira enggak, mau dinaikin pun bisa jadi tetap saja, apalagi sudah ditambah-tambah bumbu lain, dikait-kaitkan dengan hal ini pensiunan. Nah, kalau begini caranya, saya justru mempertanyakan sebenarnya bagaimana sih kaedah mengelola keuangan negara ini di Kementerian Keuangan, dan bagaimana yang dimaksud dengan transparansi itu tidak sekedar transparansi dalam hal-hal tertentu ya, tetapi cara berpikirnya biar kita paham. Mungkin saya salah ini, tetapi saya sendiri tergelitik betul sampai saya baca. Nah, maka setelah baca saya dapat ini. Nah, apa sih dasar hukum kompensasi itu? Nah, sebetulnya asal-usulnya adalah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Itu waktu menaikkan harga BBM atau mencabut subsidi dulu di tahun 2014 akhir dulu, era pertama Presiden Jokowi. Nah, yang berlaku mulai 2015 kalau saya tidak salah. Itu diubah nomor 43 tahun 2018 diubah lagi jadi perubahan kedua, itu nomor 69 tahun 2021. Di dalam 3 Perpres itu disebutkan 3 jenis BBM, tapi yang satu tidak terkait. Satu jenis BBM tertentu terdiri atas minyak tanah, kerosin, dan minyak solar. Itu memperoleh subsidi, tentu aturan subsidinya ada di rinciannya ya. Lalu ada jenis BBM khusus penugasan. Nah, itu semula premium itu, karena RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Jenis ini kemudian berganti Pertalite. Berganti Pertalite-nya baru kalau dasar hukumnya ya, baru tahun 2022 Maret oleh Peraturan Menteri ESDM. Kan ini memang terkait, tidak Menteri Keuangan urusan bayar kan, memperoleh kompensasi. Baik, kita bungkus dulu 2, berarti BBM jenis tertentu, minyak tanah dan minyak solar subsidi. Lalu BBM khusus penugasan, semula premium, belakangan Pertalite, kompensasi. Nah, lalu pasal 16 dari yang Perpres ini, yang Perpres setelah perubahan terakhir, tahun 2022, jadi baru ya, pasal 16A Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2021 yang di atas tadi, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan atau kekurangan penerimaan badan usaha sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan. Jadi kedua-duanya ya. Lalu Menteri Keuangan buat peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara terkait itu. Tapi ada tambahannya itu, ada tarif tenaga listrik. Ya. PMK nomor 159 tahun 2021. Itu dasar hukumnya. Nah, maka ketika kita baca PMK tersebut, apa yang dimaksud dengan dana kompensasi? Dana kompensasi adalah kompensasi harga jual eceran bahan bakar minyak dan dana kompensasi tarif tenaga listrik. Nah, kompensasi harga BBM begitu, kompensasi tenaga listrik begitu. Di aturan-aturannya memang ada terkait dengan Menteri ESDM dan ada terkait dengan badan usaha ya, seperti PLN dan Pertamina. Tapi dalam aturan biasanya dengan ESDM. Nah, apa yang mau kita pesankan dari ini?
Ya artinya kalau dilihat tahun-tahun ini kan dana kompensasi memang belum dikenal di tahun 2019. Mungkin ada prakteknya sedikit seperti di atas tadi ya. Nih. Mulainya kan 2020. Nah, baru 2021 tinggi, 2022 semula dikira bisa turun lagi, ternyata naik kembali. Nah, payung hukumnya itu memang ada sudah di Perpres, tapi payung hukum yang lebih rinci adalah di PMK. Kurang lebih begitu ya. Nah, tentu pertanyaannya, kenapa jadi rumit begini ya? Kenapa tidak? Ini seolah-olah pada kebijakan tahun 2014 ingin menghapuskan subsidi BBM, lalu dibuka lagi pintu untuk kompensasi, dan belakangan kompensasi ini lebih gede dari subsidi loh. Kenapa tidak sejak awal saja kejelasan ini biar tidak membingungkan? Jangankan kepada publik ya, pada pembelajar ekonomi saja kalau nggak telaten melihatnya juga bingung kan? Ini bagaimana? Sehingga terjadilah keributan soal subsidi dan kompensasi. Kurang lebih begitu. Dan di sini tentu bagi pihak yang curiga ya langsung curiga aja kan. Ini ada apa? Cara menghitungnya bagaimana? Selalu begitu toh. Saya belum sampai sana lah. Menurut saya pemerintah kurang jelas gitu, meskipun sudah memberikan payung hukumnya. Kembali ke sini ya. Nah, dan jangan lupa ada LPG dan tarif listrik. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kajian ini, salah satu sebabnya tadi adalah ICP ya dan kurs. Menteri Keuangan sendiri bilang begitu. Jadi dua hal nih yang menjadi soal pada sehingga meningkatnya subsidi ini, terutama semula subsidi BBM, belakangan jadi subsidi energi. Satu adalah kenaikan harga minyak ya ICP, yang kedua adalah kurs. Nah, kita lihat di nota keuangan. Nah, salahnya di APBN perubahan tidak ada nota keuangannya. Bagaimana kita bisa tahu dasar pemikirannya? Nah, adanya di APBN yang belum perubahan 2022. Ada tabel begini di sana. Pemerintah sudah menghitung. Andai hipotetis ya, kalau ICP itu naik $1, apa akibatnya? Akibatnya kalau $1 naik, pendapatan negara akan bertambah 3 triliun. Berarti kalau tadi 63 menjadi 103 lah sebut. Berarti 40. Berarti ini 40 kali 3 berapa? Ya betul ya, 40. Berarti naiknya 120 triliun dong. Naiknya. Akibat perubahan harga minyak dari 63 menjadi 103 misalnya. Berarti naik 40, maka pendapatan akan bertambah 120 triliun. Sementara belanja ini ada belanja pemerintah pusat. Ini termasuk subsidi dan lain-lain tadi. Termasuk ke daerah karena ada daerah penghasil yang mendapat bagian 2,6. Dengan kata lain, setiap kenaikan $1 ICP itu pemerintah justru surplus APBN-nya ya 0,4 triliun. Jadi kalau 40 ya mestinya bertambah berapa itu 40 kali? 16 triliun. Lalu kurs rupiah sama. Kalau kurs rupiah ini maksudnya melemah ini ya, bertambah 100 perak, ya sebutlah bertambah berapa? 600 ke 700 dari asumsi. Apalagi sampai 1000. Maka pendapatan negara naik 2,7 setiap 100 rupiahnya melemah. Sementara belanjanya 2,1 pemerintah surplus. Nah, mengapa pembicaraan yang berkembang adalah pada sisi belanjanya ini saja? Sehingga ini bisa menjebol APBN. Kalau berdasarkan ini nggak jebol dong. Dari mana logika jebolnya? Terlepas saya bukanlah penganut harga BBM terus-menerus bukan. Ya, kita bukan diskusi soal itu. Soal bagaimana penjelasan kepada publik luas bahwa seolah-olah kenaikan ICP, kenaikan pelemahan kurs, itu membuat jebol APBN. Itu yang saya bantah. Bukan soal subsidi tidak tepat sasaran, segala macam, diskusi klasik. Kita akan bicarakan itu pelan-pelan. Dan bahkan yang mengherankan, saya katakan tadi, kalau memang berniat menghapus subsidi, itu berlangsung perlahan-lahan dan sudah bagus dimulai di tahun 2014. Tapi mengapa tiba-tiba setelah berjalan berapa tahun, keluar klausa kompensasi? Yang sebetulnya sama dengan subsidi, tetapi tidak jelas gitu loh. Tidak sejelas subsidi bahkan. Belanja lain-lain kok. Nanti meskipun ada penjelasan ya ini harus melibatkan BPKP, nanti BPK memeriksa. Ya, tetapi kan publik tidak mendapatkan ini bagaimana sederhananya. Nah, dengan demikian menurut saya sampailah pada kesimpulan. Sebetulnya
problem besar dari APBN kita adalah pemerintah dalam banyak hal kurang memberikan penjelasan yang lugas dan konsisten kepada publik. Sehingga sakwa-saka pun berkembang. Bisa jadi pemerintah tidak salah. Nah, terutama dalam kasus subsidi BBM. Dan kita juga tidak melihat bahwa sebetulnya jangka menengah dan panjang yang tentu dimulai beberapa tahun yang lalu, sudah periode kedua, sebenarnya maunya seperti apa terkait dengan BBM ini, dan lebih luas lagi terhadap energi. Tidak bisa semuanya kita pulangkan kepada pandemi, karena buktinya dari angka-angka tadi pandemi tidak banyak pengaruh terhadap subsidi. Ya. Nah, dan boleh juga kita bertanya ketika berkeluar lagi istilah carry over, kekurangan bayar tahun lalu lagi, lantas kita bagaimana dengan glorifikasi terjadi surplus berkurangnya defisit jika pengelolaannya seperti itu. Jadi tidak cukup dipahami ya untuk secara lugas gitu. Nah, mudah-mudahan penyampaian saya ini bisa memperjelas atau malah memperkeruh suasana. Tetapi saya termasuk yang mengkritik keras bahwa cara pemerintah menjelaskan soal subsidi BBM lebih banyak ngelesnya daripada membuat publik menjadi lebih paham. Jadi utak-atik dengan mengatakan Pertalite, harga minyak dunia, kurs rupiah, menunjuk kepada Perpres yang sudah mencantumkan, alih-alih dari menjelaskan bagaimana menghitung kompensasi, dasar hukumnya apa. Tadi kan saya sudah sampaikan, tapi pemerintah tidak mengatakan itu. Lalu rincian-rincian aturannya, Kementerian ESDM merubah dari premium menjadi Pertalite, dan dulu waktu premium menghitungnya bagaimana kok tidak banyak keluarnya. Ketika Pertalite kok jadi banyak. Misalnya seperti itu, yang substantifnya bagaimana menghitung kompensasi, bukan bagaimana dia dicantumkan dalam alokasi anggaran yang itu pun tidak terlalu jelas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.